kisah dari Demak, Jawa Tengah. Remaja perempuan bernama Agesti Ayu Wulandari berkeluh kesah atas konflik yang terjadi dengan Sumiatun, ibu kandungnya sendiri. Agesti laporkan ibunya lantaran tindakan kasar yang diterimanya hingga terluka. Kejadian bermula kala Agesti yang menetap di Jakarta bersama sang ayah pulang ke rumah sang ibu untuk mengambil pakaian. Namun yang terjadi, ibunya malah tersulut emosi. Sumiatun, sang ibu, telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan berkas kasusnya telah lengkap dan diserahkan ke kejaksaan. Meski demikian, penyidik Polres Demak terus mengupayakan pertikaian ibu dan anak ini berujung damai. Pelapor sempat menolak mencabut laporannya. Ia menyebut sebenarnya sudah memaafkan ibunya. Hanya saja ingin mendapatkan keadilan atas haknya sebagai anak. Namun ikatan batin antara ibu dan anak akhirnya luluhkan ketegangan yang terjadi. Sang anak pun mencabut laporan dan memaafkan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sahabat hikmah. Tentu saja kali ini bersama saya Rahmah Hayuningdiah dan sudah ada di samping saya Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tayangan tadi tuh pelik Pak Ustadz. Di satu sisi kita itu kan gak pengen ya Pak Ustadz ya kualat gitu sama orang tua. Tapi di satu sisi bisa jadi memang orang tua juga ada salahnya. Nah, posisi kita sebagai anak harus seperti apa ya Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perintah berbakti kepada orang tua itu Allah jelaskan setelah kita diperintah menyembah Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan istiqomah di dalam itu. Tapi setelah itu jelas banget kita disuruh memuliakan, berbakti kepada orang tua. Itu ketika kita berbicara kewajiban anak kepada seorang ibu atau bapak, orang tua lah ya. Tapi ketika berbicara tentang orang tua ke anak, ternyata punya kewajiban yang cukup berat juga gitu loh. Karena tanggung jawab mendidik anak ini bukan hanya di dunia, tapi dunia sampai ke akhirat. Makanya di zaman baginda Rasulullah SAW ada kisah bahwa di akhirat nanti ada seorang ayah yang dia rajin sholatnya, dia rajin sedekahnya, kemudian selangkah lagi masuk ke dalam surga. Satu langkah lagi, kan enak banget ya. Selangkah surga, waduh Masya Allah. Tiba-tiba di belakang ada yang manggil, wahai malaikat, jangan engkau kasih izin dia untuk melangkah satu lagi ke dalam surga. Malaikat bertanya, kamu siapa? Saya anaknya. Loh, kenapa emang? Saya tidak ridho, saya tidak ikhlas. Ketika ayah saya sholat sendiri saja. Dia sedekah sendiri saja. Dia tidak mengajarkan, mengenalkan, mencontohkan kepada saya kebaikan-kebaikan. Jadi saya tidak mau sendiri di neraka. Tarik juga dong kemari. Nggak jadi masuk surga. Tinggal selangkah. Tinggal selangkah. Artinya berat tanggung jawab. Selama ini kan selalu yang banyak kita dengar ini adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Dan kita ini masih sangat alergi dengan kalimat orang tua yang durhaka dengan anak. Padahal ada sebetulnya Pak Ustadz. Ada, karena tadi. Jadi durhaka itu tidak hanya sekedar membentak. Membentak kalau buat kebaikan malah jadi bagus kan. Nah, tapi jangan sampai juga ibu ini membentak tapi dengan kalimat yang tidak mendidik. Karena anak itu kan daya rekamnya dia kuat, ya. Karena daya rekam anak ini sudah diaktifkan sama Allah itu di bulan keempat semenjak ada dalam janin ibunya. Jadi apa yang didengar, apa yang dimakan itu sudah sangat mempengaruhi kualitas si janin. Di bulan keempat itulah Rasul menganjurkan para ibu yang sedang hamil awal bulan keempat untuk sering-sering baca Al-Quran, sering-sering sholawat. Karena nanti ketika bayi lahir, yang dia cari itu apa yang sering dia dengar. Saya punya teman ini kisah nyata. Jadi ketika anaknya lahir, nangis. Distelin apa aja, ayat suci Quran nggak berhenti. Distelin sholawat nggak berhenti. Distelin dangdut berhenti. Tawan, berarti
ternyata ibunya memang kerja di klub dangdut itu. Oh, jadi udah biasa. Udah terbiasa. Jadi secara ilmu logika juga memang yang dicari apa yang sering didengar gitu. Ini bagian dari kewajiban orang tua. Makanya kalau sudah berbicara kewajiban orang tua kepada anak, ini kan panjang nih. Dari mulai bulan keempat loh. Bukan dari semenjak lahir, dari mulai bulan keempat. Makanya kenapa kalau ada orang hamil, umurnya bulan keempat itu dia sudah wajib zakat fitrah yang di dalamnya. Karena Allah sudah meniupkan ruh. Gitu. Itu berbicara tentang orang tua kepada anak. Kalau misalnya posisinya gini deh Pak Ustadz. Pada kenyataannya memang orang tua kita itu memang salah. Tapi kan kita sebagai anak tuh kayak nggak tega, takut itu tadi, takut kualat. Masa sih kita nyalahin orang tua, padahal memang itu jelas kalau di posisinya sang anak itu benar. Nah, sampai sejauh mana kita harus taat, tapi di satu sisi tetap sampai sejauh mana kita kemudian punya kewajiban juga untuk mengingatkan orang tua. Oke, saya pernah nanya sama guru saya ya guru tempat kita belajar ngaji lah. Dia bilang cuma 3 caranya. Wah, banyak juga nih saya bilang. Apa Kiai? Kalau orang tua kamu marah, 1, diam. Yang kedua Kiai, diam lagi. Yang ketiga, cukup diam. Kan sama aja sebenarnya kan. Semuanya serba diam. Kata Pak Kiai, asumtu hikmatun. Diam di depan orang tua itu hikmah. Tapi di saat orang tua itu salah, cara terbaik itu adalah dengan bijak. Jadi tidak seperti kita ke anak, tapi kita dengan orang tua itu harus ada akhlak. Harus ada cara dan etika supaya mereka tidak tersinggung. Contoh, cari makanan yang paling disuka apa deh. Itu dulu. Kan gitu ya. Kata Rasulullah, tahadu tahabbu. Berikanlah hadiah, maka timbul rasa cinta orang tua kepada anaknya. Metodenya seperti itu. Ajak jalan dulu, sukanya apa. Jangan langsung, nggak bisa ya. Pokoknya apapun cara, itu nggak boleh. Wah, kalau kencang sama kencang nggak akan kelar ya. Nggak akan kelar. Ambil hatinya, muliakan orang tua kita. Tanya baik-baik. Orang tua itu semakin dia tua, balik lagi kayak anak kecil. Iya kan? Kalau kata orang Betawi ya reseknya, ngambeknya, ngadatnya gitu kan. Sengkeknya, tahu kan sengkek ya? Kayak bocah lagi Iya, gitu ya. keras kepalanya. Kalau tidak dengan sabar, ya dengan apa lagi? Mungkin dalam kisah banyak anak yang naruh orang tuanya di panti jompo. Kalau saat kita kecil, orang tua kita tega, mungkin kita udah ditaruh di panti asuhan. Kan itu. Tapi subhanallah betapa mereka sabar menghadapi kita yang tiba-tiba tengah malam minta susu padahal nggak punya uang, susunya habis. Nah, Allah itu memutar seperti roda diputar. Dulu orang tua harus sabar menghadapi kita. Ada saatnya suatu saat kita yang harus sabar menghadapi orang tua. Makanya ya mumpung masih ada, terutama buat teman-teman yang masih ada orang tua, saya alhamdulillah masih ada orang tua. Tapi kalau ngedenger dari teman-teman yang udah nggak punya orang tua, ada rasa yang nggak bisa dirasain sama orang yang masih punya orang tua. Kangennya, rindunya, sarung yang sering dipakai sholat sampai dipegang-pegang karena udah nggak ada orangnya. Tempat wudhu, tempat dia lama-lama wudhu dia dudukin, saking kangennya. Nyesel dulu katanya, saat dulu ibu nelfon nggak saya angkat, saya nggak pernah nelfon ibu. Sekarang saya telepon orangnya udah nggak ngangkat karena udah di alam barzah kan. Nah, jadi maksud saya lewat tema ini ya mudah-mudahan kita semakin cinta dan bakti dengan orang tua. Sesalah apapun orang tua kita, itu keramat hidup kita. Jadi kalimat durhaka, orang tua durhaka memang agak-agak kita masih alergi dengan kalimat itu. Karena memang Rasul mengajarkan, fala taqullahuma uffin. Kata Allah kan begitu, jangan mengucapkan apalagi yang lebih dari itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kadang-kadang, duh orang tua kita ini kok nyusahin ya, kok rewel ya. Nah, coba dipikir lagi. Jangan-jangan dulu waktu kita kecil, kita lebih merepotkan dibanding orang tua kita. Allah adil kan? Tuh, luar biasa Pak Ustadz. Baik, selalu ada hikmah di balik kisah dan selalu ada kegalauan yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki, ya kan? Yaitu soal kalau kita punya uang, hayo mana dulu? Bayar utang dulu atau sedekah dulu? Jangan galau. Usai jeda, kami akan kembali.